Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inanda Nisa Lestari dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi dan Biostatistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Helminth zoonosis, yaitu fascioliasis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari fascioliasis. Fascioliasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Fasciola. Dua spesies Fasciola tipe menginfeksi manusia. Spesies utama adalah Fasciola hepatica, yang juga dikenal sebagai cacing hati yang umum dan cacing hati domba. Spesies terkait Fasciola gigantica juga dapat menginfeksi manusia. Ini adalah penyakit parasit yang umum terjadi dan terdistribusi secara kosmopolitan. Fascioliasis dikenal banyak negara dengan berbagai istilah yang berbeda, namun mempunyai arti yang sama. Nama lain dari fascioliasis adalah distomatosis hepatic fasciolosis, cattle liver fluke, and giant liver fluke. Epidemiologi dari fascioliasis, yaitu penyakit ini terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah dengan produksi domba atau sapi yang intensif. Insidensi infeksi manusia telah meningkat selama 20 tahun terakhir, meskipun V. hepatica dan V. gigantica adalah spesies yang berbeda. Bentuk peralihan yang dianggap mewakili hibrida dari dua spesies telah ditemukan di beberapa bagian Asia dan Afrika, di mana kedua spesies ini endemik. Bentuk-bentuk ini biasanya memiliki karakteristik morfologis menengah, misalnya ukuran keseluruhan dan proporsi. Etiologi fascioliasis. Fascioliasis adalah penyakit yang disebabkan cacing dari genus Fasciola. Berdasarkan taksonominya, cacing ini mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Filumnya yaitu Platyhelminthes, subfilumnya tidak ada, kelas Trematoda, ordo Digenea, familinya Fasciolidae, genusnya Fasciola, spesiesnya Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Nama daerahnya tidak diketahui ya. Nah, sedangkan secara anatomi, Fasciola berbentuk pipih darsonom ventral. Ukuran dan bentuk Fasciola bervariasi. Evica gigantica ini berukuran 25 sampai 75 kali 5 sampai 12 mikrometer. Berwarna terang dan pundaknya tidak begitu nyata. Telurnya juga berukuran 156 sampai 197 kali 90 sampai 104 mikron. V. hepatica berukuran 25 sampai 30 kali 8 sampai 15 mikrometer. Berwarna coklat keabuan dan pundaknya lebar. Telurnya juga berukuran 130 sampai 160 kali 63 sampai 90 mikron. Distribusi penyakit fascioliasis. Distribusi penyakit ini hampir ada di seluruh hewan produksi seperti sapi dan kambing di seluruh dunia. Fascioliasis biasanya terjadi pada daerah-daerah yang mempunyai populasi hospes intermediate-nya saja. Kejadian dan penyakit pada manusia. Fascioliasis pada manusia banyak dilaporkan dari negara-negara Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Oseania. Prevalensi penyakit pada manusia berkorelasi dengan penyakit pada hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan
beberapa di negara yang terkena penyakit pada manusia. Dari tahun 1907 di Eropa pada tahun 1970 sampai 1982 di Prancis terdapat 5.863 kasus yang dilaporkan di rumah sakit. Penyakit tersebut secara serologis 3,01% berada di Andalusia dan 6,1% di Isparta. Di Amerika Serikat penyakit ini bersifat sporadik, sedangkan di Meksiko terdapat 5 kasus seperti yang dilaporkan. Afrika, prevalensi yang tinggi telah dilaporkan di Egypt. Penyakit tersebar di lingkungan sekitar Nile Delta, kecuali di bagian utara tidak ada laporan. Sedangkan di Asia, kasus yang dilaporkan di Iran dengan jumlah 10.000 kasus yang terdeteksi, sedang di Asia Tenggara kasus ini bersifat sporadik. Indonesia, Fasciola ginanticae merupakan parasit asli dari Indonesia, sedangkan V. hepatica datang ke Indonesia mungkin bersama-sama dengan di bawahnya sapi perah. Fasciola hepatica ini dari Belanda. Fasciolosis pada sapi dan kerbau bersifat kronis, sedangkan pada domba dan kambing bersifat akut. Kejadian penyakit pada hewan. Pada hewan di dunia terdapat 89,5% kasus infeksi. Penyebab kejadian penyakit pada hewan terdapat di beberapa negara, di antaranya Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia. Hewan yang rentan adalah domba dan kambing. Hewan yang kurang rentan adalah sapi, kerbau, ruminan lain. Dan dapat juga menyerang babi, anjing, kucing, kuda, kelinci, dan manusia. Sumber infeksi fascioliasis. Sumber infeksi yang utama berasal dari kontaminan air dan daging atau produk lain asal hewan yang terinfeksi stadium infektif dari cacing fasciola. Penularan fascioliasis. Jadi infeksi ini terjadi di daerah yang basah atau lembab, rawa atau daerah payau, di mana banyak terdapat siput. Cacing akan keluar dan berenang dan berkeliling, akhirnya menempel dan tinggal pada tumbuh-tumbuhan yang akan termakan oleh hewan yang kemudian menjadi induk semang. Penularan ini juga berhubungan erat dengan siklus hidup cacing ini. Induk semang dari Fasciola adalah siput, umumnya genus Limnea. Di Indonesia telah diketahui adalah Limnea rubiginosa. Telur Fasciola keluar bersama tinja induk semang dari telur yang menetas, keluar mirasidium yang terus masuk ke dalam siput. Dalam siput, mirasidium berubah menjadi sporokista. Sporokista ini menghasilkan redia, dan redia menghasilkan serkaria. Serkaria keluar dari siput yang merupakan fase infektif. Bila serkaria tidak termakan oleh induk semang, maka akan menghasilkan kista mate atau metaserkania, tenggelam ke dalam air atau menempel pada rumput. Infeksi terjadi bila induk semang memakan rumput atau meminum air yang tercemar. Dalam usus sekaria keluar dan metaserkaria dan terus menembus dinding usus masuk ke ruang peritoneum. Selanjutnya menembus selaput hati dan meninggalkan jalur-jalur hemoragik pada parenkim hati dalam perjalanan menuju saluran empedu untuk menjadi dewasa. Masa prepaten yaitu 2-3 bulan. Gejala klinis fascioliasis. Gejala klinis fascioliasis dapat sangat ringan atau tanpa gejala. Namun gangguan pada fungsi hati dapat juga terjadi. Bentuk akut pada sapi mempunyai ciri-ciri gangguan pencernaan, adanya gejala konstipasi yang jelas dan kadang-kadang mencret.
Terjadi pengurusan yang cepat, lemah, dan anemia. Bentuk kronik pada sapi berupa penurunan produktivitas dan pertumbuhan yang terhambat. Bentuk akut pada domba dan kambing berupa mati mendadak disertai darah yang merembes atau keluar dari hidung dan anus. Bentuk kronik pada tahap pertama pada domba menunjukkan gejala menjadi gemuk akibat banyaknya empedu yang disalurkan ke dalam usus. Karena lemak kurang berfungsi atau tidak dipergunakan akibat adanya anemia, meskipun gemuk terjadi kelemahan di otot, selanjutnya diikuti penurunan nafsu makan, selaput lendir pucat, serta bulu menjadi kering dan rontok. Akhirnya terjadi kebutakan dan hewan menjadi lemah dan kurus. Diagnosis fasioliasis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan riwayat sakit penderita yang mengalami pembesaran hati dan melunak, dan disertai sindrom demam eosinofilik. Migras cacing muda dari usus ke hati dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit, sehingga menimbulkan keluhan setempat. Untuk menegakkan diagnosis ini biar menjadi pasti, dilakukannya pemeriksaan tinja atau cairan duodenum atau cairan empedu hospes untuk menemukan telur cacing fasiola. Penghitungan jumlah telur tiap gram tinja menemukan mata serkaria pada rumput untuk membantu menegakkan diagnosis, terutama fasiolosis jaringan dan fasiolosis dalam periode perpatan. Maka dapat dilakukan berbagai uji imunodiagnostik, misalnya uji imunofluorescens tak langsung, uji hemaglutiniasi pasif, uji prepistasi, gel, atau metode imunodiagnostik lainnya. Sedangkan diagnosis banding, bentuk akut dapat keliru dengan penyakit antraks. Karena adanya pengeluaran darah dari hidung dan anus, bentuk kronik pada domba dapat keliru dengan hemochromatosis karena adanya botol jauh. Anemia pada fasioliasis dapat keliru dengan anemia oleh penyebab yang lain. Pencegahan fasioliasis. Untuk mencegah penyebaran fasioliasis pada manusia, selain dengan mengendalikan fasioliasis pada hewan, juga dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan atau air yang tercemar stadion infektif. Makanan atau minuman hendaknya dimasak. Pendidikan kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan hidup. Pengobatan fasioliasis pada manusia. Tidak ada pengobatan yang spesifik terhadap fasioliasis pada manusia. Namun pemberian praziquantel dengan dosis 25 mg dan mg atau kilogram BB 3 kali sehari sesudah makan, yang diberikan selama 1-2 hari ternyata memberikan hasil yang cukup memuaskan. Bisa dilihat gambar contoh obatnya seperti ini, kurang lebihnya. Maaf bila salah. Selanjutnya, pengobatan fasioliasis pada hewan. Nah, derivat benzimidazol atau albendazol, triclabendazol, prebendazol, dan febantel. Dosisnya 10-15 mg atau kilogram BB untuk sapi dan kerbau, 10 mg atau kilogram BB untuk domba dan kambing. Kurang lebihnya contoh gambarnya seperti yang saya paparkan. Mohon maaf bila salah. Thank you for listening to me. Maaf bila ada salah, kurang lebih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.